Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya RR Channel. Oke, kali ini kami sedang sowan di Jaran Bahtoro Mayan Nusantara yang lokasinya ada di Tanjung Sengkuang. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai pembawa acara pertama dan saya pembawa acara kedua. Oke, untuk yang pertama kita bakal berkenalan dulu dengan para penari dan sesepuhnya dari Bahtoro Mayan Nusantara. Dimulai dari Mas ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awe Salsabila. Untuk pertanyaan pertama ini, visi dan misi dari Bahtoro Mayan Nusantara itu bagaimana, Pak? Visi dan misi Bahtoro Mayan Nusantara ini salah satunya untuk mempererat tali persaudaraan kita bersama antar kesenian dan sekaligus untuk melestarikan kesenian kita supaya tidak diklaim sebagai kesenian bangsa lain. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana sih Pak asal-usul berdirinya Jaran Bahtoro Mayan Nusantara ini Pak? Asal usulnya Bahtoro Mayan Nusantara ini berdirinya ini iseng-iseng, ibaratnya ngumpul-ngumpul bersama, kok Sengkuang kok nggak ada kesenian, kayak gitu. Jadi kita ngumpul bareng-bareng membentuk suatu kesenian. Nah inilah cuma orang berempat tapi bisa menunjukkan kesenian Bahtoro Mayan Nusantara bisa berdiri. Ternyata cuma 4 orang ya, tapi nyatanya bisa buat bangkitkan kesenian di Tanjung Sengkuang guys. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa makna atau arti dari nama Bahtoro Mayan Nusantara, Pak? Bahtoro ini artinya dewa, Mayang ini sekar atau kembang, Nusantara ini Nusantara. Jadi dewanya kembang senusantara, dewanya sekar senusantara. Itu artinya Bahtoro Mayan Nusantara. Oke semua, jadi nama Bahtoro itu ya pertama Bahtoro ini artinya 2 ya Pak? Dewa. Dewa. Bahtoro ini artinya dewa, Mayang ini kembang atau sekar. Kembang atau sekar, Nusantara ini Nusantara. Untuk Nusantara. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, gimana sih Pak untuk struktur organisasi di daerah Jaran Bahtoro Mayan Nusantara ini Pak? Struktur organisasinya ini kita terbentuknya ya. Iya. Ini terbentuknya ini bulan Agustus tahun 2019. Pas itu bertepatan pula pada bulan puasa. Itu struktur organisasinya Bahtoro Mayan Nusantara. Kalau tanggalnya kurang tepatnya saya lupa, tanggalnya lupa. Tapi Agustus 2019. Ternyata cukup 2 tahun ya Pak, 3 tahun ya. 2 tahun Bahtoro Mayan Nusantara ini berdiri ya guys di Tanjung Sengkuang. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana resep agar paguyuban Bahtoro Mayan Nusantara itu bisa bertahan lama? Kalau untuk resep paguyuban bisa bertahan lama, itu salah satunya cuma satu aja, yang salah satunya ya, itu guyub rukun.
rukun, yang saling toleransi, ya bertanggung jawab juga iya. Ya baiknya jangan sampai lah ibaratnya kita iri dengki sama yang lain, itu nggak boleh. Itu tetap tahan lama. Yang penting guyup rukunnya itu dipertahankan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, gimana sih Pak untuk menurut para dalang tentang masyarakat yang fanatik tentang kesenian jaranan ini yang dianggap musyrik Pak? Kalau dibilang musyrik, ya ini kalau dibilang musyrik ini kita ya nggak musyrik. Orang mau menilai kita musyrik ya menurut silahkan. Tapi intinya kan kita masih punya ketuhanan yang maha esa. Kita masih punya juga yang di atas. Kita masih menyembah sama yang di atas. Kalau untuk kayak macam sesajen, wangi-wangi, kembang, dupa segala macam itu cuma formalitas. Gitu. Formalitas, bukan untuk alat. Gitu. Kalau tetap kita masih percaya sama ketuhanan yang maha esa, masih percaya. Dan sekarang untuk pertanyaannya khusus buat para penarinya Bathara Main Nusantara. Kita mulai dari yang penari putra dulu ya. Gimana sih Mas untuk mulai tertarik di jaranan sini Mas? Udah tertarik di bidang kesenian ini udah lama sih, dari kecil, masih kelas SD. Hobi aja sih nengok jaranan-jaranan kayak itu. Jadi kepingin masuk pertama kali di jaranan lain, baru itu kedua di sini. Terus gimana sih Mas? Sampai bisa ingin sama sekali pengen ikuti kesenian jaranan Bathara Main Nusantara ini? Mau nengok itu sih gimana ya? Emang suka aja sih nengok kesenian itu. Hobi. Soalnya kan waktu di SD kan sering ikut kompang atau apa, jadi kan Iya. suka sama kesenian. Jadi saya tes 4 orang lain, bisa nggak masuk ya, belajar rupanya. Sampai sekarang latihan terus. Maskara juga Mbak? Pertama kali tahu jaranan itu pas 2019 dan tertariknya di awal 2020, Pak, bulan 2020. Terus Mbak gimana sih Mbak bisa mengikuti jaranan Bathara ini? Pertama lihatnya kayak seru gitu, dan lama-lama jadi pengen ikut. Pas udah ikut jadi dijadiin hobi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dan apa aja syarat-syarat untuk masuk ke paguyuban Bathara Main Nusantara, Pak? Kalau syarat ini formalitas saja. Kalau masuk Bathara Main Nusantara ini simpel. Kita satu tidak terikat dengan paguyuban. Satu. Yang keduanya ini syaratnya supaya menjaga tali silaturahmi sama yang lain itu tetap terjaga. Itu aja. Ya, kekompakan. Jadi kalau masalah ketentuan dan syarat itu sebenarnya formalitas. Salah satunya tidak terikat dengan paguyuban. Terus Syaratnya cukup mudah ya guys. Yang penting tidak terikat dengan paguyuban lain aja. Terus kekompakannya juga. Jadi nggak perlu kayak kita membawa KTP, nggak usah. Itu yang pertama, nggak usah bawa KTP, ijazah juga nggak usah. Sama bawa SK apa? Kartu keluarga itu nggak usah ya guys. Jadi cuma gampang aja kok. Selanjutnya Mas. Untuk yang selanjutnya itu apa saja suka dan duka di paguyuban Bathara Main Nusantara? Ambil dukanya dulu. Duka di sini dulu. Kita ambil dukanya dulu Pak. Ambil duka. kalau dukanya ini kita ibaratnya gini, kalau dibilang duka
dukanya ini kalau di kesenian kita tuh jarang di rumah gitu. Kayak ibaratnya Bang Toyib ini nanti ibaratnya ya jarang di rumah, itu dudukan. Kalau sukanya kita banyak teman, banyak kawan, punya banyak saudara juga iya. Nah, kalau dibilang duka sama sukanya, banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya ini jarang pulang itu aja. Bang Toib dua jadi. Jarang ngumpul, jarang pulang itu. Jadi dukanya ya jarang di rumah ya guys, kayak Bang Toib dua jadinya. Jadi ya sukanya banyak kawan, ya bagus sih seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini sebenarnya bukan untuk pertanyaan ya. Saran untuk kritik buat kesenian lain gimana sih Pak? Kalau kritik atau saran kita itu sebenarnya untuk menyarankannya untuk mengkritik itu belum bisa sebenarnya. Jujur aja ya. Kalau untuk menyarankan untuk mengkritik, kita tahu umurnya baru seumur jagung, masih baru 2 tahun. Ya tetap jaga solidaritas antar paguyuban, saling menjaga keharmonisan antar paguyuban, saling mengerti juga, iya. Intinya toleransi juga iya, itu aja. Tapi kalau masalah untuk mengkritik kita belum bisa. Ya itulah ya, saling menjaga antar kerukunan aja sama paguyuban supaya kita nggak jelek ya untuk apa gimana cara. Mungkin kayaknya ada yang ketinggalan nih Pak. Sebelum terbentuk nama jadi Bathara Main Nusantara ini, adakah nama lain gitu Pak? Kalau untuk nama lain kita nggak ada. Belum ada. Kita nggak ada. Kita sekali terbentuk itu tetap namanya Bathara Main Nusantara. Itu sekali terbentuk ya itu. Kita nggak ada nama lain. Gitu. Jadi dari lahirnya Bathara Main Nusantara sampai sekarang pun tetap Bathara Main Nusantara. Belum ada pergantian nama, belum ada. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi gimana sih Pak agar supaya kita bisa ngundang Jaranan Bathara Main Nusantara nih Pak? Kalau untuk mengundang Jaranan Bathara Main Nusantara, sowan ke markas, kita rembukan, berbincang-bincang bareng sambil ngopi sambil ngobrol kan gitu kan. Ya kayak mana sih kan gitu. Bathara Main Nusantara berapa sih budgetnya kan ya otomatis kan gitu bertanya-tanya kan. Kalau kita tuh masalah budgetnya nomor sekian. Intinya pas duluran yang kita utama. Kita budget mahal sedulur nggak ada percuma. Gitu. Tapi kita kalau budgetnya bisa kita kurangi, budgetnya kita bersahabat, otomatis sedulur banyak. Benar nggak? Benar. Nah, jadi intinya berbincang-bincang di markas, sowan ke markas, kita ngobrol bareng, duduk bareng, ngobrol bareng kan enak. Dan nanti sebelumnya saya mau minta alamat sama nomor HP-nya Pak. Jadi nanti bakal saya cantumkan di kolom deskripsi atau di kolom komentar itu Pak. Kalau alamatnya ini yang penting saya. Tanjung Sengkuang, RT 1 ya? RW 1, RT 5. Kalau nomor HP-nya 0823 8808 0088. Itu nomor HP-nya. Atas namanya. Atas nama Bapak Ilham. Oke, jadi alamat dan nomor HP nanti bakal saya taruh di kolom deskripsi. Jadi yang bakal mau menanggap kesenian Jaranan Bathara Main Nusantara, silakan datang aja ke Tanjung Sengkuang, RW 5 RT 1. Kebalik. RT 5 RW 1. Maaf ya guys. RT 5 RW 1. Oke.
mungkin kita bakal kasih nama barang-barang keseniannya seperti kuda dan celengnya ya guys. Mari dipegang. Nah, jadi ini salah satu celeng dari Bahtara Nusantara yang terbuat dari Kulit lembu sama dari jarannya Bahtara Nusantara yang sering dipakai untuk netas ya guys. Oke, jadi cukup sekian bincang-bincangnya malam ini. Jadi seandainya saya ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Jadi kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya RR Channel. Oke, kali ini kami sedang sowan di Jaranan Bahtara Nusantara yang berlokasi di Tanjung Sengkuang. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bakal berkenalan dulu dengan para penari dan sesepuh yang lagi. Biar orang lain pun tahu gitu. Dia jahil Pak, nanti di belakangnya video itu ada muka saya yang gak seberapa itu. Yang lagi bego-begonya. Sadar. Yang lagi bodoh-bodohnya. Terus aja lanjutin. Mas udah.